Dua bidan berinisial DM dan JE di Yogyakarta ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan bayi secara ilegal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriandi menyebut, kedua tersangka beraksi sejak belasan tahun. Polisi menyebut kedua tersangka telah menjual sebanyak 66 bayi. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya perdagangan bayi di salah satu rumah sakit bersalin di Tegarejo, Kota Jogja. Setelah melakukan penyelidikan, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY akhirnya menangkap kedua tersangka pada Rabu lalu. Dari pemeriksaan kedua bidan itu, tidak memiliki surat izin praktik atau SIP. Saat itu, polisi juga mengamankan bayi perempuan usia 1,5 bulan yang hendak dijual. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para tersangka telah melakukan penjualan bayi sejak tahun 2010. Bayi-bayi itu dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Diketahui dari kegiatan tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 dengan modus biaya persalinan untuk bayi perempuan kisaran 55 hingga 65 juta. Dan bayi laki-laki dari 65 hingga 85 juta rupiah. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa tersangka JM merupakan residivis dalam kasus yang sama. Proses penjualan bayi itu atas sepengetahuan orang tua kandung. Modus para tersangka yakni menjual bayi untuk diadopsi secara tidak sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 83 tentang perlindungan anak serta pasal 76F perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Perkara tindak pidana penjualan ataupun perdagangan anak, dalam hal ini adalah bayi. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Terkait dengan hal tersebut, kami sudah mengamankan penangkapan dan penahanan terhadap dua orang tersangka. Dan kami lakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum dan didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Suka Miskin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.